Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Ya ini masih agak rehat sedikit dari kerja. Gue ingin bikin konten soal konten dari Fabrizio Romano, karena sebelumnya gue sempat live ya kan. Ada beberapa yang meminta dan di komen juga ya. Sebelumnya terima kasih nih atas idenya. Gue barusan melihat videonya, dan seperti biasa akan gue translate, gue rangkum, dan juga gue kasih opini. Dimulai langsung aja dari Ralf Rangnick yang meninggalkan Manchester United. Ralf Rangnick ini cabut dari Manchester United walaupun ada kesepakatan 2 tahun ya setelah peran atau posisi sebagai manajer interim selama 6 bulan akan dilanjutkan 2 tahun menjadi seorang konsultan, tapi tidak terjadi karena Ralf Rangnick cabut dari Manchester United. Kenapa dia ini cabut dari Manchester United? Apa yang terjadi? Ini dijelaskan oleh Fabrizio Romano. Kalau sudah resmi Ralf Rangnick ini cabut dari Manchester United, sudah dikonfirmasi oleh pihak klub ya, oleh Manchester United. Dan ini terjadi setelah ada pembicaraan antara Ralf Rangnick dengan Erik ten Hag. Dari sini ternyata menurut Fabrizio Romano, rencana dari mereka berdua ini sangat berbeda. Ralf Rangnick akan melanjutkan posisinya bekerja di tim nasional Austria sebelumnya ya. Artinya sebelumnya kan memang dia sudah mengambil nih posisi manajer Austria, tapi sebelumnya dia juga punya komitmen kalau akan membantu Manchester United dengan pemain, dengan klub dan lain-lain. Tapi di sisi lain, Erik ten Hag juga ingin melakukan banyak hal di Manchester United dengan idenya sendiri. Wah, ini cukup menarik ya. Ada dua orang yang sangat powerful dengan ide-ide yang sangat powerful juga yang akan berada di Manchester United. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, keduanya ini sebenarnya sangat respect satu sama yang lain. Bahkan Ralf Rangnick lah yang merekomendasikan Erik ten Hag, bahkan dari bulan-bulan yang cukup jauh, dikabarkan bahkan dari bulan Desember atau November, untuk datang ke Manchester United. Oleh karena itu tidak ada masalah secara personal di antara keduanya, tapi lebih dari ide di antara keduanya yang tampaknya memang sangat berbeda. Dikabarkan juga oleh Fabrizio Romano, ini salah satu contohnya adalah dari dressing room. Dikabarkan kalau orang-orang dari Ralf Rangnick, staff-staffnya ya, artinya banyak yang tidak cocok dengan para pemain, dengan dressing room. Oleh karena itulah sekarang banyak staff yang berganti, banyak staff yang tidak lagi dipakai di Manchester United. Karena Erik ten Hag punya pemikiran yang berbeda, sehingga Erik ten Hag pun membawa orang-orang yang berbeda ke dressing room, walaupun masih ada yang dipakai kan beberapa seperti kayak Eric Ramsey. Ralf Rangnick juga dikabarkan sempat mengincar striker di bulan Januari, tapi ditolak oleh Manchester United, oleh pihak manajemen klub. Fabrizio Romano mengatakan Ralf Rangnick dengan Manchester United sepertinya juga jelas ya kalau tidak cocok satu sama yang lain. Wah, ini berarti bukan cuma soal masalah perbedaan ide dengan Erik ten Hag, tapi sepertinya Ralf Rangnick sudah merasakan atau mengalami perbedaan yang cukup mencolok dengan pihak klub. Ini dikabarkan juga selain striker yang ditolak di bulan Januari, pemain-pemain yang lain ya, posisi lain seperti pemain tengah yang diincar oleh Ralf Rangnick ini juga tidak disetujui oleh pihak Manchester United. Contohnya Denis Zakaria dan Boubacar Kamara. Ini yang disebutkan secara spesifik oleh Fabrizio Romano. Maka untuk mencegah adanya masalah internal yang mungkin lebih besar ya, maka setelah ini Ralf Rangnick akan lebih konsentrasi full ke tim nasional Austria, artinya melepas posisinya dia sebagai konsultan di Manchester United, dan Erik ten Hag bersama dengan board akan lebih memiliki power untuk menentukan arah klub, pemain, dan lain-lain. Sekali lagi, jadi posisinya atau situasinya ada dua orang dengan ide dan karakter sepak bola yang sangat kuat di klub yang sama pula ya, dan ini tidak mudah. Manchester United menurut Fabrizio Romano ya juga mengungkapkan ini tidak ada hubungan sama sekali dengan keadaan atau hal yang diraih dari Manchester United selama atau setelah 6 bulan ini. Artinya
di papan klasemen dan lain-lain ya. Dan ini tentu saja sama seperti yang gue katakan di video gue sebelumnya, bahwasanya keputusan kali ini ya meninggalkan Manchester United tidak ada kaitannya sama sekali dengan raihan klub selama 6 bulan ini. Sama sekali tidak ada, karena memang peran yang akan ditempuh oleh Ralf Rangnick itu berbeda. Bahkan ditambahkan oleh Fabrizio Romano, klub juga mengetahui bahwa situasi pada saat Ralf Rangnick masuk itu memang sangat sulit. Bahkan Ralf Rangnick ini juga dianggap sangat membantu kondisi klub. Dia juga sangat bekerja keras dan juga turut serta untuk mendatangkan Erik ten Hag. Kurang lebih demikian ini update dari Fabrizio Romano. Kalau dari gua ya, opini tambahan yang gua tangkap ada dua informasi di sana. Memang ada perbedaan ide dengan Erik ten Hag ya, setelah pembicaraan atau pertemuan antara keduanya. Tapi juga ada perbedaan dengan klub Manchester United itu sendiri, dan itu tidak bisa dinafikan. Kalau perbedaan dengan Erik ten Hag ini menurut gue sebenarnya agak sedikit aneh ya. Kenapa? Karena sekali lagi Ralf Rangnick ini juga orang yang turut mendatangkan Erik ten Hag ya kan. Jadi kalau seandainya memang perbedaan itu terlalu besar, ya menurut gue sebenarnya agak aneh. Tapi bukan suatu hal yang tidak mungkin ya, karena tentu saja apa yang ingin diimplementasikan dari pengalaman, dari skill ya, dari kedua orang ini kan tentu saja berbeda. Dan ketika sekali lagi yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, ketika dua orang dengan karakter yang sangat besar, dengan karakter yang sangat powerful, dengan ide-ide yang juga sangat powerful bertemu, ini sering sekali ya bisa ada peluang ya untuk ada perpecahan di sana, dan tidak ada masalah personal di antara keduanya. Jadi itu yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Tapi sekali lagi dari pihak klub, nah ini yang ingin gue tekankan di sini. Apa yang dialami oleh Ralf Rangnick selama 6 bulan di Manchester United ya, terkait dengan perekrutan, ini juga diberikan contoh oleh Fabrizio Romano, yang pihak klub tidak mendukung dalam hal tersebut dengan argumen yang mereka miliki, artinya mereka ingin lebih bisa spending ya kan, atau menyimpan budget untuk musim panas nanti. Dimana ini tentu saja yang mengakibatkan kesulitan yang dialami oleh Ralf Rangnick selama 6 bulan ini ya. Praktis tidak ada striker, lini tengah pun juga diblok ya kan. Keputusan untuk mendatangkan pemain dengan alasan yang sekali lagi untuk menghemat budget dan juga menyesuaikan dengan skema atau keinginan dari manajer permanen nantinya, ini juga ditengarai menjadi bibit-bibit. Artinya menurut gue begini, bibit-bibit perpecahan antara Ralf Rangnick dan juga klub. Ini soalnya yang baru terlihat ya kan. Yang tidak terlihat, nah yang tidak diungkap ke publik mungkin bisa jadi lebih besar daripada hal tersebut ya. Menurut gue sih oke, sekarang sudah clear, sudah lebih jelas lah ya, artinya kenapa ada dua hal ya, perbedaan dengan Erik ten Hag dan ya ada perbedaan antara Ralf Rangnick dan juga klub, manajemen klub dalam hal ini. Harapan gue apa? Harapan gue seperti yang gue singgung juga di video-video sebelumnya tentang Ralf Rangnick yang cabut dari Manchester United. Semoga Erik ten Hag tetap mendapat support ya, komitmen dari klub, diberikan power untuk menentukan banyak hal di klub. Hal yang menurut Fabrizio Romano juga katakan diminta oleh Erik ten Hag sebelum datang dan tidak dipunyai oleh manajer-manajer sebelumnya. Power untuk ikut serta bersama dengan board manajemen untuk mendatangkan pemain, untuk melepas pemain dan juga lain-lain. Ini yang diharapkan dan sudah disepakati sehingga Erik ten Hag mau datang. Mudah-mudahan ini juga komit klub ya, memberikan support seperti ini, karena tanpa adanya support dan juga komitmen terhadap hal tersebut, menurut gue posisi Manchester United sepertinya akan sulit untuk bisa bangkit. Tapi kalau seandainya itu memang betul konsisten diberikan, maka menurut gue sih gue optimis ya terhadap klub ini. Bagaimana teman-teman? Ada pendapat lain? Bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.